Oke sahabat, jumpa lagi bersama saya Loren Prima. Kesempatan kali ini aku mau meliputi cara memproses atau menetralkan air asam tambang. Jadi di belakang saya ini namanya SAM. Ini namanya SAM. Jadi air dari sini disedot, dibuang sama pompa itu pompanya. Terus dibuang melalui pipa ini. Nah, ini pipanya, sahabat. Ini pipanya. Nah, terus ke atas. Nah, sampai ke atas. Di sana namanya WMP atau tempat untuk proses menetralkan air asam tambang. Oke, sahabat, inilah kelanjutan air yang mengalir dari SAM tadi, yang dialirkan melalui pipa tadi, maka sampai di sini. Nah, ini nanti dilanjut ke sana, lanjut ke sananya untuk diproses selanjutnya, masuk ke sedimen. Setelah masuk ke sedimen pertama, kedua, lalu masuk ke kolam 1, 2, dan 3. Kemudian dibuang di outlet, kemudian dialirkan ke sungai. Proses apa? Proses penawasan. Ke Ini kan air pompa dari meja. Jadi sebelum kita masuk dia ke sana, ya kita jegat dulu dengan tawas kan. Kita jernihkan dulu. Oh, ini tawasnya. Ya, ini tawas. Kita jernihkan. Sudah dia jernih, sedimen situ pengendapan, baru kita olah lagi di sana dengan kapur untuk menetralkan airnya, untuk baku mutu layak lepasan di sungai supaya tidak terhitung limbah. Dan ini proses awal ya? Ya, proses awal ini. Ditawas dulu ya? Ditawas dulu. Terus? Jadi prosesnya itu pengendapan di sedimen. Setelah pengendapan di sedimen, pas dia masuk ke kolam 1, itu kita melakukan pengampuran. Oh, pengampuran. Jadi Kolam 1. kolam 1 kita lakukan pengapuran. Nanti dia sudah pindah ke kolam 2, ke kolam 3. Setelah kolam 3 baru kita di outlet itu kita lepaskan Ke sungai ya? Nah, ke sungai. Jadi baku mutunya itu sudah layak. Sudah layak Ya, di... pH-nya standar dari orang BLH kan, dari dinas BLH. Baku mutunya, pH-nya, TSS-nya. Jadi setiap UMP kan baku mutunya itu kan ada. Kalau pH 6 sampai 7. Gitu. Jadi ini air yang awal dari SAM ya? Itu air dari pit sana. Dari SAM. Dari SAM yang dipompa. Nah, sebenarnya prosesnya itu sebenarnya lebih enak itu Om, dari pompa sana. Perjalanan jauh itu sebenarnya lebih bagus. Karena semakin jauh perjalanan pompa yang seperti ini, dia melakukan pengendapan sendiri kan, dia tersari semakin jalan. Jadi dia sempat mengendap Di perjalanan begini. Makanya kami jegat dari jauh begini. Jadi ini kami kan ada 2 kolam ini. Yang pertama ini sedimen kecil, baru yang paling besar. Jadi ini prosesnya ini, dia baru ke kolam situ aja sudah mulai kelihatan jernih sudah. karena ditawas duluan ya? Karena ditawas duluan. Makanya ada fungsinya sedimen kan, sedimen kita untuk fungsinya pengendapan. Sedimen. Fungsinya pengendapan. Fungsinya untuk pengendapan. Kita endapkan, dia jernih ya, baru kasih kapur. Oh, tawas ada 2 ya bang? Ya, kita pakai yang bongkahan terus dengan yang bubuk. Yang bubuk ya, seperti ini. Ini bubuk, sahabat. Kandungannya masih sama. Kalau kandungannya sama, sahabat, katanya. Sahabat. Ini sahabat
sedimen pertama. Ini sedimen pertama atau proses pengendapan yang pertama. Jadi ini di sedimen ini sudah dikasih tawas supaya untuk menjernihkan, tapi belum untuk proses menetralkan asam air tambangnya. Jadi baru proses penjernihan. Nah, kita ke sana. Ini sahabat sedimen kedua. Nah, ini ukurannya lebih luas, lebih besar ini. Nah, di sini juga masih sama prosesnya, proses penjernihan. Setelah itu masuk ke kolam 1 untuk kolam 1, 2, dan 3 untuk proses menetralkan asam air tambang. Kita lanjut ke kolam 1, 2, dan 3. Kita ke sana sahabat. Sana. Ini sahabat, dia sudah masuk ke kolam 1 ini. Nah ini di sini proses disinilah proses untuk menetralkan zat asam tambang itu dengan kapur. Ini kapurnya. Ini kapurnya. Taruh di drum ini, kemudian dialirkan pakai ini selang ini. Selang ini dialirkan, dimasukkan ke kolam 1. Nah ini kolamnya sahabat. Ini kolamnya. Ini kolam 1. Kita lanjut ke kolam berikutnya, kolam 2 dan 3. Ini kolam 1 sahabat. Nah, kita lanjut ke kolam kedua. Ini sahabat kolam keduanya. Ini cukup luas, sudah jernih, sudah dinetralkan. Kita lanjut ke kolam ketiga. Ini kolam ketiga sahabat, dan ini terakhir, kolam terakhir. Kemudian di sanalah di outlet sanalah yang dibuang ke sungai karena sudah layak, pH-nya sudah layak untuk dibuang ke sungai yang layak konsumsi. Kita coba ke sana lihat. Ini sahabat yang terakhir, ini di kolam ketiga inilah yang terakhir. Kemudian dialirkan ke outlet sini. Outlet inilah. Nah ini kita lihat. Nah ini sahabat, di outlet ini sudah terakhir ini. Nah ini sudah jernih banget, sudah dinetralkan zat asamnya. Jadi ini sudah layak untuk dialirkan ke sungai. Ini sudah dialirkan ke sungai. Ini sungainya. Jadi tidak ada lagi namanya pencemaran. Oke, sekian dulu sahabat videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa.